Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan mencoba mengklasifikasikan jenis herbal kayu bajakah lewat perantara foto-foto teman-teman ya. Jadi herbal kayu bajakah ini kan sangat banyak kawan-kawan. Jadi kita akan mendalami lebih dalam tentang herbal kayu bajakah. Ya, sepanjang pengalaman yang sudah kita pelajari ya, sudah kita klasifikasikan. Jadi memang herbal ini sangat komplit teman-teman. Nah, ini salah satu foto dari ini herbarium Cina teman-teman ya, yang kita pelajari bersama teman-teman yang ada di grup. Banyak sekali teman-teman. Jadi ini untuk bahan pembelajaran saja bagi teman-teman yang ingin ikut gabung belajar teman-teman ya. Ini juga banyak dari foto teman-teman yang mana semuanya itu adalah untuk bahan pembelajaran saja teman-teman ya. Jadi sebelumnya Chandra mohon izin juga kepada teman-teman yang mungkin di HP ini ada fotonya teman-teman ya. Tujuannya adalah sebagai untuk pembelajaran kawan-kawan ya. Jadi teman-teman itu semoga bisa mendapatkan bajakah yang sesuai fungsi kawan-kawan. Nah, ini banyak data-data ilmiah juga yang kita pelajari teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Namun yang terpenting nanti kita akan memahami salah satu herbal ini melalui foto yang sudah kita screenshot. Nah, ini kawan-kawan ya, banyak sekali kawan-kawan. Ya, semoga ini bisa lebih jelas untuk kawan-kawan semuanya ya. Nah, yang pertama ini kawan-kawan. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan foto-foto yang ini yang sudah banyak muncul di media-media teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini ya. Kemudian ada yang seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Ada yang seperti ini kawan-kawan ya. Ada juga yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini kawan-kawan. Ada juga mungkin keterangan ada yang seperti ini. Nah, jadi mungkin akan banyak sekali keraguan-keraguan bagi kawan-kawan untuk mencari herbal yang mana yang sebenarnya herbal yang digunakan teman-teman ya. Nah, semua ini adalah sebuah banyak rahasia teman-teman ya. Ya, sesuai dengan ininya tadi, herbal ini kan herbal yang sangat berkhasiat. Jadi memang dirahasiakan nama ilmiahnya teman-teman ya, tumbuhan apa yang digunakan itu memang sangat dirahasiakan. Namun di kesempatan ini kami akan mencoba mengkaji dan mengklasifikasikan jenisnya lewat yang sudah lama ini kita pelajari teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah mengklasifikasikan banyak jenis teman-teman ya bersama kawan-kawan. Jadi tujuannya channel ini adalah edukasi kawan-kawan. Tujuannya adalah edukasi bagaimana agar teman-teman dan pasien yang ingin mengkonsumsi herbal itu mendapatkan sesuai dengan keluhannya teman-teman ya. Jadi kan penyakit pasien itu banyak jenisnya, ada yang komplikasi, ada yang seperti ini. Jadi bagaimana caranya kita untuk mencari herbal kayu bajakah dan pasien mendapatkan sesuai dengan fungsinya. Tentu ini adalah sebuah kajian yang panjang, komplit, dan berdasarkan testimoni kita teman-teman ya. Dan ilmu ini pun mungkin setiap orang itu berbeda-beda pendapat teman-teman ya tentang jenis dan klasifikasinya. Jadi ini
adalah yang sudah Chandra rangkum berdasarkan apa yang Chandra pelajari. Mungkin bagi teman-teman yang tahu, ya alhamdulillah. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, semoga menjadi pembelajaran juga. Dan semoga pasien-pasien yang mengkonsumsi herbal kayu bajaka mendapatkan yang sesuai dengan fungsinya dan juga ikhtiarnya untuk sembuh bisa cepat sembuh. Nah, oke, kita akan memulai kajian ini teman-teman ya. Jadi ini bagi teman-teman yang pemula, mungkin yang mampir di channel Chandra ini jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru tentang herbal kayu bajaka teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan jangan menganggap bahwa herbal kayu bajaka ini tidak berkhasiat. Mungkin teman-teman pernah menjadi korban kayu bajaka, korban salah minum jenis fungsi teman-teman ya, sehingga jadi kapok. Jadi jangan kapok. Jadi kalau di channel Chandra ini kita akan bahas bajaka sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan testimoninya, dan sesuai dengan klasifikasinya, dan sesuai dengan manfaatnya teman-teman ya. Ya begitulah. Sesuai dengan petunjuk guru juga kawan-kawan. Oke, kita akan mulai dengan foto ini teman-teman ya. Ini adalah foto yang sudah di ini teman-teman ya, di media teman-teman ya. Setelah kita klasifikasikan ini jenisnya, ini memang jenis Uncaria teman-teman ya. Namun kebanyakan teman-teman mengatakan ini adalah jenis Uncaria guinensis. Jadi ini sangat berkhasiat tumbuhan ini teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini benar, ini adalah tumbuhan obat yang sudah terkenal teman-teman ya. Memang bermanfaat sekali untuk kesehatan teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga jenis Uncaria teman-teman ya. Kemudian ini jenis Uncaria juga kawan-kawan ya. Nah, Uncaria ini adalah herbal yang sangat berkhasiat kawan-kawan. Atau Uncaria ini bisa juga dibilang bajaka kalalawit. Jadi bajaka kalalawit ini ada sekitar 40 spesies di hutan. Nama ilmiahnya berbeda-beda, ada Uncaria gambirok, Uncaria latnosa, Uncaria cordata, Uncaria tomentosa, Uncaria guinensis, Uncaria rhizophylla, Uncaria gambirok. Dan Uncaria ini adalah genus dari gambir teman-teman ya. Ya, gambir, tumbuhan gambir. Jadi ada 40 jenis. Ada juga nama-namanya ini ada yang Uncaria, ada yang namanya kalalawit jantan, kalalawit betina. Ada juga yang baru-baru kemarin itu yang bajaka tampalawit. Tampalawit itu bajaka kalalawit yang bergetah merah ya. Tampalawit dinamakan teman-teman. Jadi bajaka kalalawit ini ada yang berkhasiat obat, ada yang tidak berkhasiat yang bikin gatal. Tentunya itu harus diklasifikasikan kawan-kawan. Ada yang bisa untuk kanker. Contohnya Uncaria tomentosa dan guinensis. Yang mana bajaka ini disebut juga dengan bajaka Amazon. Nama-namanya ada yang menamakan tampala pahit, bajaka original. Nah, itu memang bajaka yang sangat berkhasiat. Cuman dahulu itu karena viral nama tampala, kalau saya pribadi sih mengklasifikasikannya berdasarkan penyembuhannya untuk penyakit kanker. Yang karena bajaka ini sudah diteliti di Amerika teman-teman ya. Viral di Amerika. Jadi kita menamakannya tampala pahit karena rasanya pahit. Tapi ada juga yang tidak pahit dari jenis Uncaria ini teman-teman.
Jadi sebenarnya kalau kita kaji memang panjang. Ada teman-teman yang sudah mendapatkan 8 jenis, ada yang mendapatkan 4 jenis. Kalau Chandra cuman menemukan kalau nggak salah di hutan 4 jenis kawan-kawan. Adapun jenis yang tidak kita temukan yang tapi itu memang berkhasiat, kadang kita minta bantu juga kepada teman-teman yang mendapatkannya. Jadi pasien Chandra memang mendapatkan bajaka yang sesuai dengan fungsinya teman-teman ya. Alhamdulillah. Untuk kajian-kajian bajaka ini memang panjang kawan-kawan. Ada yang memotong bajaka ini yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau seperti ini salah teman-teman ya. Ini salah dan ini mungkin orangnya tidak tahu cara pengolahan bajaka. Kalau diolah seperti ini tidak ada khasiat jadinya teman-teman ya. Olahlah yang seperti ini. Ini makanya ilmu bajaka ini banyak kawan-kawan. Kalau untuk jenis bajaka kalalawit ini pun memang ini bajakanya berkhasiat, tapi kalau kulit luarnya dipotong seperti ini, dia jadinya nggak bermanfaat kan kawan. Kurang khasiatnya. Karena khasiat yang sesungguhnya dari jenis bajaka ini yang kalalawit ini yang dari ini. Banyak juga, mungkin ada juga yang menjual bajaka kalalawit yang contohnya seperti ini. Ini berkhasiat juga, tapi memang harus disesuaikan dengan fungsinya kawan-kawan ya. Ini kata sebagian teman-teman nih bajaka Uncaria latnosa teman-teman. Jadi sangat sulit untuk mengklasifikasikan bajaka ini kawan-kawan. Karena dia serupa tapi tak sama, rasanya pun hampir sama. Khasiatnya berbeda-beda. Yang jenis pahit pun bajaka dari Uncaria ini banyak kawan-kawan. Oke. Nah, jadi bajaka ini memang dirahasiakan ininya teman-temannya, nama ilmiahnya. Jadi inilah pembelajaran bagi kawan-kawan untuk mencarinya yang benar-benar berkhasiat. Pun dari jenis bajaka kalalawit ini, kalau kita pelajari teman-teman ya, bagaimana agar dia bisa menjadi obat itu yang bagus itu. Yang pertama, kalau bisa itu dia tumbuh di perbukitan. Karena di perbukitan itu ininya bagus kawan-kawan ya. Yang kedua, kalau dia tumbuh di rawa-rawa itu menurut ilmunya teman-teman ya, itu kalau dia tumbuh di rawa-rawa itu zat asamnya itu tinggi kawan-kawan. Jadi khasiat obatnya kurang. Namun kalau untuk yang tumbuh di pegunungan itu tidak bisa juga kita ambil yang tumbuh di dekat pertambangan teman-teman ya, batu bara contohnya. Itu tidak bisa juga kita ambil karena khasiat obatnya juga kurang. Jadi segala sesuatu itu memang ada ilmunya kawan-kawan ya. Dan pengambilannya pun ada ilmunya. Biasanya kita ambil di musim panas. Tata cara adab-adab pengambilannya itu juga ada teman-teman ya. Itu sudah kita bahas panjang dahulunya. Ya kita ada sedikit ritual izin lah kepada yang penunggu hutan itu bagaimana kita mengambilnya teman-temannya. Itu banyak ilmunya dulu itu. Kemudian bajaka kalalawit ini memang harus yang bagusnya itu yang jenis tomentosa dan guinensis. Karena itu sudah ada penelitiannya teman-teman ya. Untuk dua jenis itu sudah ada penelitian. Untuk jenis yang lain pun sudah ada penelitiannya. Kalau di sini kita sudah screenshot semua jenis-jenis penelitiannya itu semuanya teman-teman ya. Nah ini salah satu penelitiannya. Jadi memang kita berdasarkan uji labnya juga kawan-kawan ya. Ini banyak foto-foto kalalawit kita kumpulkan menjadi satu. Setiap daun dan jenisnya pun sudah kita klasifikasikan. Nah, pokoknya banyak kriteria bajaka kalalawit yang menjadi obat. Itu sebenarnya sudah kita bahas. Silakan teman-teman tonton di video sebelumnya. Oke, seterusnya kemana ini? Oke, seterusnya kita akan mengkaji juga bajaka yang ini. Nah, bajaka berdaun 3. Nah, jadi kan kalau kita melihat data-data di ini ya. Kalau ini bajaka daun 3 ini adalah bajaka ini kita sudah dapat teman-teman. Kita dapat semua, insya Allah
jenis bajaka kita dapat semua. Jika kita tidak dapat, kita biasanya juga bisa minta bantu carikan kepada teman yang mendapatkannya, teman-teman ya. Nah, ini kalau diambil dari jenis ini, kita ambil juga dari berita-berita, ini memang masuk ke genus Spatholobus, kawan-kawan ya. Jadi kalau Spatholobus ini jenisnya banyak, ada 30 spesiesnya. Ada Spatholobus littoralis Hess, Spatholobus subretus, Spatholobus ferruginous, Spatholobus sinensis Chun, Spatholobus, banyak teman-temannya, 30 spesies. Nah, untuk Spatholobus inilah yang nantinya itu masuk ke Jisweteng, Da Huateng, Dian Jisweteng, Honteng, dan juga sebagainya. Itu masuk ke bajaka Cina, teman-teman ya, kalau Spatholobus ini. Contohnya Spatholobus suberatus, ada Spatholobus suberatus dan, nah itu masuk ke Jisweteng. Spatholobus ferruginous itu juga masuk ke Jisweteng. Cuman kata teman-teman, kadang bajaka yang ini adalah bajaka getah merah atau tampala merah, teman-teman. Yang ini memang tampala, teman-teman, yang kita gunakan untuk pengobatan. Ini sudah ada juga penelitian dan jurnal-jurnalnya, teman-teman. Kalau daun 3 ini kita juga sudah dapat, teman-teman ya, banyak. Jadi kadang yang diteliti itu oleh beberapa universitas itu kadang memang jenis littoralis Hess gitu, teman-teman ya. Nah, ada yang kalau littoralis Hess itu, teman-teman ya, ada yang berdaun 3 cuman agak kecil. Kalau Spatholobus subretus berdaunnya agak lebar sedikit, teman-teman ya. Kemudian yang Spatholobus ferruginous itu agak ada yang lebar. Kata teman-teman semuanya, ferruginous ini pun ada beberapa jenis macamnya, ada yang jantan, ada yang betina. Pokoknya itu komplit ilmunya, kawan-kawannya. Itu sudah kita bahas juga, yang ini termasuk bajaka bergetah merah, kawan-kawan. Nah, kemudian akan banyak lagi jenis seperti Tetrachera atau bajaka ampole, bajaka amplas kucing. Itu pun sudah ada penelitiannya, teman-teman ya. Kemudian ada juga jenis bajaka seperti Artabotris, teman-teman ya. Ada juga nanti bajaka Cai Comau, bajaka, pokoknya ilmunya komplit bajaka ini, teman-teman ya. Jadi herbalis Indonesia itu atau teman-teman pencari bajaka itu sudah banyak menemukan banyak ragam jenis. Nah, itu yang kita teliti, teman-teman ya. Nanti ada tampala putih, kroton, banyak segala macamnya. Itu memang sudah ada penelitian di luarnya. Jadi kita pencari kayu bajaka ini semakin teredukasi, teman-teman ya, bahwa bajaka ini memang tidak sedikit jenisnya, dan juga sudah pernah dilakukan penelitian oleh orang-orang luar, teman-temannya, di luar negeri. Nah, kita akan masuk ke bajaka yang ini, teman-teman ya. Nah, yang ini. Nah, ini mungkin pernah juga teman-teman lihat di media. Jadi berbeda-beda semua jenis ini, teman-teman ya. Kalau ini menurut teman-teman semua, ini adalah bajaka yang dinamakan bajaka tunggal, kawan-kawan. Nah, untuk bajaka tunggal ini mungkin nanti akan seperti ini. Akan hitam-hitam seperti ini, teman-teman ya. Ini bajaka tunggal ini adalah bajaka rahasia, teman-teman ya, rahasia pengobatan. Ada teman-teman yang bilang inilah yang digunakan untuk obat. Cuman yang disut oleh media itu memang tumbuhan berkhasiat semua, teman-teman ya. Itu informasinya Chandra berikan, bahwa memang itu adalah bajaka. Tidak ada yang salah dari apa yang disut, teman-teman ya. Itu adalah benar. Dan yang disut itu memang adalah tumbuhan obat, kawan-kawan. Kita mengakui. Cuman karena tujuannya ini adalah sebuah rahasia, agar tumbuhan ini tidak dieksploitasi orang-orang yang ini, agar tumbuhannya ini jadi dirahasiakan. Itu memang sangat penting. Namun imbas dari dirahasiakan ini ada juga hikmahnya, kawan-kawan. Jadi kita tahu semua jenis herbal kayu bajaka ya, tahu semua jenis tumbuh-tumbuhan di hutan, kita klasifikasikan, kita cari data-data botaninya, data ilmiahnya. Alhamdulillah sudah banyak kita temukan. Data-datanya itu memang sangat berkhasiat, kawan-kawan ya. Nah, jadi kalau untuk bajaka tunggal ini memang masuk ke bajaka
ini teman-teman ya, kalau kita cari ininya kita memang tidak ketemu. Ini memang sulit untuk menemukan data yang seperti ini. Ini ada 2 di sini kalau nggak salah. Ini ada yang seperti ini, bajaka tunggal. Ada yang seperti ini. Nah, bajaka tunggal ini pun bajaka yang sangat langka teman-teman ya. Hanya beberapa teman juga yang menemukannya. Dan setiap teman-teman itu kadang ada berbeda versi dengan nama ilmiahnya. Ada yang mengambil bajaka tunggal ini dari jenis Artrabotris, ada yang dari jenis Uvaria, dan jenis Uncaria, dan dari jenis segala macamnya teman-teman ya. Jadi yang namanya kita berbeda ilmu, berbeda tempat, berbeda pendapat. Tapi tujuannya itu adalah sebenarnya kita ini adalah hanya sebagai pembelajaran berdasarkan testimoni. Karena bajaka ini memang tidak satu jenis yang untuk penyakit kanker teman-teman. Itu memang fakta membuktikan memang tidak satu jenis. Jadi semua jenis bajaka itu yang memang sudah ada penelitiannya itu berpotensi untuk obat. Karena di dalamnya itu ada saponin, tanin, alkaloid, flavonoid, steroid, polifenol dan sebagainya itu memang terkandung di dalam jenis kayu bajaka. Cuman ada yang lebihnya di sini, kurangnya di sini, dan rasa-rasa itu pun berbeda-beda teman-teman. Kalau alkaloid kan misalnya rasanya pahit teman-teman. Jadi bajaka yang pahit mungkin tinggi alkaloidnya. Kalau untuk bajaka yang rasanya tawar itu kebanyakan fenolitnya tinggi teman-teman ya. Jadi memang semuanya itu untuk obat kawan-kawan. Jadi berdasarkan fungsinya kayak gitu teman-teman ya. Nah, untuk bajaka tunggal ini sendiri kalau kita klasifikasikan ini yang kata Chandra tadi ya, memang berbeda-beda. Cuman untuk rasanya inilah yang rasanya yang tawar itu kawan-kawan ya. Ini adalah bajaka tunggal yang memang rasanya tawar. Ada sedikit aroma mintnya teman-teman yang pedas. Kita juga ada herbal ini. Ini yang langka teman-teman ya. Nah, ini pun jarang dipublikasi oleh di teman-teman semuanya. Cuman alhamdulillah herbal ini memang ada. Memang ini masih kita rahasiakan teman-temannya untuk bajaka tunggal ini. Kasiannya ya memang untuk yang stadium yang lanjut gitu kan kawan. Cuman untuk jenis-jenis yang lain aja, yang untuk Uncaria ini saja itu memang sudah ada penelitiannya di Amerika itu kan seperti inilah yang dinamakan bajaka Amazon teman-teman ya. Nah, jadi kita memang lengkap membahas bajaka ini. Nanti banyak lagi tuh bajaka seperti Sisandra kita pelajari teman-teman ya. Bajaka Sisandra itu memang bagus juga. Pokoknya lengkap lah kajian tentang herbal kayu bajaka ini. Oke, karena ini videonya sudah agak panjang teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk bajaka ini. Memang kebanyakan kami pencari bajaka memang sudah bergabung untuk mempelajarinya secara saksama teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mengklaim-klaim itu kalau berdasarkan memang testimoni teman-teman ya. Kalau berdasarkan testimoni yang sudah sembuh dirinya, memang berdasarkan ini itu belilah teman-teman, belilah kepada siapapun, tapi yang berdasarkan testimoni. Nah, jadi karena ini jenisnya banyak, kadang juga teman-teman kan nanti takutnya salah konsumsi, nanti mungkin ada berefek seperti ini, berdefek seperti ini. Contohnya ini kadang ada yang berefek kita sering kencing teman-teman ya. Ini memang bagus untuk batu ginjal teman-teman. Ada juga membuat pusing-pusing. Jadi memang bajaka ini memang harus sesuai dengan fungsinya. Kalau ini karena pusing itu menurunkan tensi darah. Jadi bajaka ini berkhasiat semua teman-teman, berkhasiat semua. Itu untuk fungsinya menurunkan tensi darah. Jadi teman-teman harus mengkonsumsinya itu harus ada ilmunya. Ilmu dari pengambilan, ilmu dari cara pengobatan. Jadi ada ilmu herbalnya teman-teman ya, herbalisnya. Makanya Chandra tekankan selalu bajaka ini selalu ada pantangan bagi pasien, pantangan apa penyakitnya sesuaikan dengan pantangannya. Kemudian ada dosis itu berapa takarannya yang aman untuk dikonsumsi, aman untuk ginjal, dosis. Ada anjuran, bagaimana anjurannya, dan juga ada 5 hal rahasia agar ramuan ini berfungsi maksimal di dalam tubuh kawan-kawan. Jadi ada ilmu herbalnya.
Ada juga nanti ilmu racikannya. Jadi komplit ilmu tentang perbajakan ini kawan-kawan ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.